Kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Selamat sore Ibu Sutresni, apa kabar hari ini? Sore Bu Maria, alhamdulillah baik. Baik. Ada yang bisa saya bantu? Apa permasalahan yang ingin Ibu sampaikan kepada saya? Begini Bu, saya baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah. Bahwasanya beliau menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat saya mengajar. Pengawas merasa keberatan ketika saya mengajar tanpa buku teks. Saya mengajar dengan memanfaatkan sumber belajar. Sehingga beliau mengingatkan saya untuk membawa buku teks. Dan saya mengatakan, yang penting saya mengajar Pak sesuai dengan kurikulum. Demikian Bu Maria. Baik Bu, berarti di sini bahwasanya Ibu sedang mengajar, lalu pengawas datang dan merasa bahwasanya guru mengajar jika tidak membawa buku adalah suatu permasalahan ya Ibu. Akibatnya terjadi miskomunikasi antara guru dan pengawas, di mana pengawas merasa bahwasanya seorang guru harus memakai buku. Sedangkan Ibu memastikan jika pencapaian pembelajaran sudah terlaksana sesuai kurikulum itu sudah termasuk yang sudah berjalan dengan baik. Apa kendala yang Ibu hadapi di sekolah tentang hal ini, Ibu? Saya kan sudah terbiasa mengajar dengan cara tidak melihat buku, Bu. Karena saya merasa lebih bebas dalam menyampaikan materi. Namun, ternyata menurut Bapak pengawas itu tidak baik dan beliau menginginkan saya untuk menggunakan buku teks sehingga kami jadi berselisih paham. Baik, Ibu. Berarti di sini tadi kan Ibu permasalahan orang Ibu itu adalah tadi miskomunikasi. Lalu Bu, apa yang melatar belakangi permasalahan Ibu tersebut sehingga terjadi antara Ibu dengan pengawas miskomunikasi? Yaitu adanya miskomunikasi saat pembelajaran bersama pengawas. Kemudian yang kedua, tidak sependapat antara pengawas dengan guru. Baik, Ibu. Berarti di sini adalah tidak sependapat itu bukan berarti kita melawan ya, Ibu, melainkan kita memberikan pandangan kita bahwa saat ini kodrat zamannya sudah berbeda dengan yang dulu. Dulu kita panutannya adalah buku adalah jendela dunia. Sedangkan sekarang banyak sumber yang bisa kita pakai untuk belajar sesuai dengan kurikulum yang kita capai. Baik, Ibu, langkah apa yang ingin Ibu lakukan ke depannya agar terjadi sinkronisasi antara Ibu, kepala sekolah, dan pengawas tersebut dalam menciptakan pembelajaran yang baik dan sesuai kebutuhan murid? Begini Bu, karena saya pikir-pikir sumber belajar itu tidak hanya berfokus pada internet. Dari buku pun juga merupakan sumber ilmu. Makanya saya akan merencanakan yang pertama itu meminta solusi kepada kepala sekolah. Kemudian yang kedua menyampaikan permohonan maaf melalui kepala sekolah. Kemudian yang ketiga saya akan memperbaiki cara mengajar di dalam kelas sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Baik, Bu, sangat bagus
langkah dan solusi yang Ibu berikan. Yang pertama adalah tadi menyampaikan kepada kepala sekolah itu sangat baik ya Bu. Langkah pertama, mengapa? Karena setiap permasalahan yang ada di sekolah harus kita berkomunikasi dengan kepala sekolah maupun dengan rekan sejawat. Lalu Ibu meminta maaf. Baik, kita sebagai bawahan atau sebagai atasan atau sebagai apapun itu, jika diberikan masukan, kita harus mencari timbal baliknya. Apa yang salah dan apa yang benar, apa yang salah harus dirubah, apa yang benar perlu kita tingkatkan. Baik Bu, itu sangat mulia dan sangat bagus sekali yang Ibu inginkan. Baik Bu, komitmen apa yang akan Ibu lakukan terhadap rencana aksi tersebut agar rencana aksi tersebut mempunyai dampak positif yang baik Ibu? Saya akan berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber, baik itu internet, buku, ataupun video, YouTube, dan lain sebagainya. Untuk eksplorasi materi sesuai dengan tujuan pembelajaran, sehingga murid-murid saya dapat menerapkan merdeka belajar. Dan saya akan membuat kelas saya itu kelas yang nyaman, aman, dan bersih. Kemudian sehingga anak-anak dapat belajar dengan nyaman dan merasa senang. Sangat baik ya Ibu, sangat mantap ya Bu aksi nyatanya dan komitmen yang Ibu lakukan. Semoga komitmen yang Ibu lakukan nantinya dapat menghasilkan program-program baru untuk murid yang lebih maju. Terima kasih Ibu untuk waktunya. Sama-sama Bu, terima kasih juga atas solusinya Bu. Mudah-mudahan solusi ini sangat bermanfaat bagi saya. Baik Ibu, kita lanjut. Umpan balik ini merupakan sesuatu yang akan nanti membuat perubahan ke arah lebih baik. Terima kasih Ibu Sutresni. Kita akhiri. Selamat sore. Selamat sore Bu Maria. Baik, kita lanjut. Selamat sore Bu Maria, apa kabarnya? Selamat sore Ibu Sutresni. Kabar saya baik hari ini. Terima kasih. Iya, sepertinya ada masalah ini ya Bu, makanya Ibu datang kepada saya. Apa sih permasalahan yang ingin Ibu sampaikan kepada saya? Benar sekali Bu, saya mempunyai Oke, sedikit baik Bapak masalah. Ibu, silakan bikin refleksi ya. Selama 5 menit. Baik Bu, permasalahannya di tahun ajaran 2024-2025 ini ternyata di sekolah Ibu tidak ada siswa baru, sehingga orang Ibu tidak bisa melaksanakan MPLS ya Bu. Iya benar sekali Bu. Apa sih yang menjadi kendala di sekolah Ibu, kenapa terjadi tidak ada murid Bu? Kendala yang dihadapi sekolah saya Bu, yang pertama faktor di mana masyarakat tidak produktif lagi sehingga anak-anak yang ingin atau di bawah untuk sekolah SD tidak ada lagi. Lalu yang kedua, adanya sekolah yang berdampingan antara sekolah atas dan sekolah bawah Ibu. Baik, ternyata kendalanya itu di sekolah atau di sekitaran masyarakat sekolah Ibu itu ternyata orangnya sudah tidak produktif. Semuanya sudah lanjut usia. Kemudian sekolah orang Ibu berdekatan dengan sekolah lain. Ya, kemungkinan Ibu lakukan untuk kedepannya supaya ada murid yang masuk ke sekolah orang Ibu. Langkah yang pertama Ibu, saya akan menjumpai kepala sekolah dan rekan sejawat untuk membahas program-program inovatif dan menarik agar adanya anak murid ke depan atau tahun berikutnya. Lalu kedua, melakukan penyuluhan kepada masyarakat sekitar ataupun di luar sekitar agar mereka tahu bahwasanya sekolah kita bisa memberikan atau melayani atau melakukan apa kebutuhan murid tersebut. Lalu yang ketiga Bu, menyebarkan program sekolah melalui media sosial baik YouTube, Facebook, lalu Instagram, TikTok, supaya semua orang di zaman sekarang kan Ibu sudah menggunakan yang namanya medsos. Lalu yang terakhir Bu, bagaimana di sekolah kami menciptakan kondisi sekolah yang aman dan nyaman dan ramah anak, di mana kita harus
memberikan kenyamanan kepada anak supaya anak itu merasa terlindungi. Baik Bu, program yang sangat baik dan menarik. Memang di suatu sekolah, apalagi ada persaingan antara sekolah satu dengan sekolah yang lain, yang terutama Tadi siapa yang nyetop? Pas yang dibilang Pak